Hai. Jumpa lagi adik-adik semua. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah ada di minggu terakhir di bulan April. Puji Tuhan, semua kita dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Adik-adik akan kamu tanya, adik-adik tetap semangat kan? Semangat. Hari ini kembali kita akan beribadah bersama-sama. Oleh karena itu, Kakak Rita percaya semua adik-adik di rumah sudah menantikan acara ibadah ini. Di depan laptop boleh, di depan handphone boleh, bahkan disambungkan ke televisi juga boleh. Yang penting tidak sambil tidur, tidak sambil makan, atau sambil bermain. Ibadahnya harus serius ya adik-adik ya. Terima kasih juga loh, Kakak Rita benar-benar bersyukur dan bangga sama adik-adik semua. Kalian hebat-hebat. Ayat apalannya semuanya rajin-rajin, ibadahnya rajin-rajin, bahkan kreativitasnya juga rajin-rajin. Hanya Kakak Rita mau ingetin loh, adik-adik tahu kan bahwa kita juga punya poin untuk adik-adik yang membawa jiwa baru. Jadi ayo adik-adik cari sebanyak-banyaknya jiwa baru untuk ajak, untuk sama-sama beribadah lewat online bersama adik-adik di rumah. Siapa yang siap cari jiwa baru? Wow, mantap semuanya, angkat tangan. Oke, mari kita bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa memulai ibadah kita. Bapak, terima kasih, kami siap untuk beribadah bersama teman-teman semua di rumah. Juga berkati semua kakak-kakak yang akan ambil bagian dalam ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Atas doa untuk Anasa agar cepat pulih dari corona. Ini cerita kami di nama Kema Atas. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik. Michelle berdoa untuk sekolah online. Berkati Michelle teman-teman supaya kami merengat bisa mengikuti pelajaran. Berkati juga guru-guru semua dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Mama kami dan pekerjanya Tuhan. Berkati Bapak Mama kami agar selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Devi. Ada Kak Rita. Ada Arta. Oke adik-adik, siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil
Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini adik-adik sudah siap semua ya. Sudah duduk manis, sudah duduk yang rapi. Saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, kita masih dalam rangka merayakan bulan di mana Tuhan Yesus telah mati buat kita semua, buat Kakak Nita, juga buat adik-adik semua yang di rumah. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Luar biasa ya, kasihnya Tuhan Yesus itu enggak ada tandingannya di dunia. Ya, Tuhan Yesus baik, kasihnya luas seluas samudra. Adik-adik, Kakak Nita mau mengawali cerita Alkitab kita dengan satu kisah yang sungguh menarik yang Kakak Nita mau ceritain buat adik-adik. Adik-adik simak ya ceritanya, karena ini bagus sekali buat pelajaran kita semua. Ada di satu kota, di satu rumah yang megah, yang mewah, yang bagus sekali. Di situ ada seorang anak yang namanya Chelsea. Nah, Chelsea ini tumbuh dengan kekayaan yang banyak dan melimpah. Dia bisa punya mainan banyak, dia bisa menikmati makanan yang enak-enak. Tapi adik-adik, sayangnya Chelsea tumbuh dengan sifat yang egois, sifat yang tidak memiliki belas kasihan. Jadi kalau dia punya mainan, dia punya makanan, itu dia maunya menikmati sendiri. Nggak boleh ada yang deketin, nggak boleh ada yang minta. Satu kali ada datang tetangganya Chelsea. Dia orang nggak punya. Dia orang yang pekerjaan orang tuanya cuma sederhana. Dia ngeliat Chelsea punya mainan banyak. Dia cuma pingin lihat dari pintu pagar di luar rumah itu waktu Chelsea sedang bermain di teras rumahnya. Chelsea langsung bilang, "Ngapain kamu lihat-lihat ke sini? Pergi, pergi." Tetangganya ini yang namanya Putri, dia sedih. Dia pulang ke rumah. Satu kali lagi, dia lihat lagi di teras Chelsea sedang makan makanan yang enak-enak. Dia datang lagi Putri ini di pagar. Dia lihat lagi. Belum ngomong apa-apa Putrinya, Chelsea-nya langsung bilang, "Ngapain kamu deket-deket di pagar saya? Sana, pergi, pergi." Adik-adik, Kakak Nita mau tanya, sifatnya dari Chelsea ini baik nggak? Betul, 100 buat adik-adik. Itu sifat yang datangnya bukan dari Tuhan Yesus loh adik-adik. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri saja yang sudah kasih contoh yang baik buat kita semua umat manusia di dunia. Bahwa kita yang sudah berdosa, Kakak Nita dan adik-adik, semua manusia berdosa. Tapi karena Tuhan Yesus cinta kita semua, Dia lihat kita semua manusia berdosa, Dia turun dari surga adik-adik. Adik-adik tahu surga itu lebih indah dari rumah manapun yang mewah di dunia ini. Nggak ada tandingannya. Semua Alkitab katakan surga itu, rumah di surga itu semuanya lantainya dari emas. Wah, marmernya pokoknya mengkilat semua. Orang kaya manapun di dunia ini, termasuk orang tuanya Chelsea, nggak bisa tandingannya dengan kekayaan yang Tuhan miliki di surga. Tapi adik-adik tahu, Tuhan Yesus dengan kasihnya rela turun ke bumi. Dia rela mati di kayu salib buat kita semua. Ada nggak alasan Tuhan Yesus tidak mau turun ke dunia untuk menebus dosa Kakak Nita dan adik-adik? Ada. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih. Itu kenapa orang Kristen selalu dibilang adalah orang-orang yang ciri-cirinya adalah suka mengasihi. Jadi adik-adik kalau yang suka yang sukanya nggak mengasihi orang lain, nggak mengasihi teman, nggak mengasihi kakak, nggak mengasihi adik, atau nggak mengasihi papa mama, itu cirinya orang Kristen bukan? Kakak Nita akan bacakan ya untuk ayat hafalan minggu ini. 1 Yohanes 4 ayat 7a. Ingat, 1 Yohanes 4 ayat 7a. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling
mengasihi. Puji Tuhan, adik-adik, cerita firman Tuhan pada hari ini sampai di sini. Tapi doa Kakak Nita buat adik-adik bahwa kasih Kristus yang sudah lebih dulu mencontohkan buat kita semua, itu juga dilaksanakan oleh Kakak Nita, kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain, juga adik-adik semua. Jadi Kakak Nita tunggu video adik-adik untuk ayat hafalannya. Minta tolong papa mama atau minta tolong cici dengan koko untuk mengirimkan langsung ke Kak Nita. Puji Tuhan, God bless. Sekarang kita akan menutup dalam doa. Kita akan bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan sudah menebus dosa kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebangkitan-Mu Tuhan, karena dosa kami. Engkau mati di kayu salib, tapi Engkau sudah bangkit Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, untuk karunia-Mu luar biasa untuk anak-anak kami kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan, masa depan yang penuh harapan Tuhan berikan kepada mereka semua Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah menyembuhkan Tuhan, yang mengalami masalah apapun Tuhan Kau berikan jalan keluar Bapa di surga. Kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, dan berkati mereka dalam sekolah mereka. Meskipun masih dalam keadaan online, tapi Tuhan akan memberkati mereka Tuhan dengan kekuatan, dengan damai sejahtera surgawi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari anak-anak dikasih Tuhan, mari angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Engkau diberkati Tuhan waktu Engkau memulai ibadah ini, dan sampai akhirnya pun Tuhan akan memberkati engkau, diberkati engkau dalam rumahmu, dalam sekolahmu, dalam apapun engkau lakukan, aktivitas apapun, Tuhan menyertai memberkati engkau. Engkau diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Kita semua percaya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.